itu bagi kalau misalnya Jobranki turun pun dia harus ke arah perairan. Perairan pun Nah, itu dangkal. itu dia. Itu dia. Mau nyelam nggak bisa, ketembak udah pasti kena. Serba gitu loh. salah. Serba salah sebenarnya untuk daerah-daerah sungai yang ada di Sanhok ini. Beberapa sungainya tuh cetek gitu loh. Cetek ya. Cetek banget, udah jalan jadi lambat, mau berenang ngumpet juga nggak bisa, tapi tiba-tiba Genfos mendapatkan tembakan dari arah sebelah kiri dan juga kanan ada EVOS yang bisa mengetahui setup dari Ion saat ini. Yap. Ya, ini kalau bisa dibilang Genfos bisa menjadi player yang makin berkembang pas. Ya, Karena beberapa kali aku juga melihat Genfos seperti di season 4 dia menjadi Terminator ketiga di liganya. betul. Jadi memang semua player itu bisa kita lihat step up atau tidaknya mereka dari beberapa achievement yang mereka dapatkan, terus dari beberapa kesempatan yang mereka dapatkan juga, karena tanpa kesempatan kita nggak bakal ngelihat perkembangan seperti apa. Tapi Genfos licin betul, bahkan tidak membuat Red Face menembak ke arah Genfos karena tadi pergerakannya begitu cepat. Sayang banget kalau misalkan ada open fire lagi yang dilakukan, bisa aja itu jadi ngebuang peluru dan malah posisinya semakin terketahui oleh tim-tim yang ada di sekitar EVOS. Di line Ion. Yang pastinya tadi Ion sudah berpindah dari seorang Genfos karena dia tahu udah mendapatkan informasi di bawahnya. Tapi kali ini Raffi perlahan-lahan melakukan proning ke arah atas. Sepertinya belum diketahui oleh seorang mineral. Namun Raffi tidak terlalu terburu-buru karena Fly Kido pun ada di bawahnya. Ini jadi sandwich moment untuk seorang Raffi. Namun di follow up lagi oleh 3 player daripada Onyx lainnya. Tidak tahu nih kalau misalnya ada seorang Raffi yang dibalik obstacle besar kali ini. Betul, sudah mulai bergerak, mendekat, semakin dekat menuju ke arah zone e-sport, tentunya sudah mulai ngeker juga di mana ada satu pemain yang terspot di bagian belakang, belum melakukan pergerakan sama sekali dan sudah mulai membangun sebuah pergerakan, tapi Mike bakal mencari arah lain terlebih dahulu karena boom, tiba-tiba rotasi di sekitar RRQ dan Bonbit berhasil mereka amankan. Poin pertama untuk RRQ harusnya bakal segera masuk karena mereka berhasil memporak-porandakan setup rotasi dari tim Bumi Sports. Ya, Voldemort masih memantau, tentunya ingin langsung mencekir seorang Voldemort, tapi kali ini Ken balik lagi, tertumbangkan, tinggal 2 player dari Boomor, tentunya sangat pede untuk maju ke depan. Masih ada beberapa obstacle yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi satu coveran yang cukup besar. Fokker di arah bawah sepertinya tidak ingin mengambil banyak resiko karena kita melihat 4 player RRQ sangat pede untuk ke bawah. Fokker perlahan-lahan bersembunyi di balik dari Logran turun dan ini bakal menjadi setapan empuk ditembak. Tapi Fokker nggak berkurang sama sekali HP barnya. Ini beruntung banget pastinya. Dia harus bersembunyi, masih di pick oleh seorang Nerpeko, belum mendapat informasi, ditembak saja. Fokker harus ditumpahkan, bahkan langsung di Shakir elimination. Tinggal last player standing di belakang sana yang masih bertahan dari tim Boom, yaitu Kenan. Betul, tinggal Kenan yang tersisa. Udah agak sulit sebenarnya buat Fokker bertahan tadi karena di luar ada kontrol dari seorang Peko. 3 pemain dari RRQ juga bakal menyisiri area kirinya, datang dari bagian lower ground, tentunya membuat Fokker nggak bisa punya ruang gerak yang terlalu banyak, bahkan dicari ternyata oleh RRQ dikelilingi area tersebut, namun sepertinya masih belum terlihat. Ada di bagian sebelah kanan, mereka bergeraknya ke arah kiri tadi. Tapi kalau kita lihat ternyata 4 player dari RRQ ini bener-bener niat loh buat nyari last man dari Bumi Sports. Iya, menurutku kenapa mereka niat nyari seorang Kenan? Karena apa? Dia takut ketika masuk ke zona ada backstep yang terjadi. Itu. Lebih baik dia pulangin Kenan, dia cari terlebih dahulu karena nggak mungkin jauh posisinya nih. Menurut mereka kan, mereka cari, pulangkan baru aman untuk bisa menjadi gate keep kan Mas? Yap, itu dia mungkin yang diperkirakan juga untuk RRQ supaya area belakang mereka benar-benar aman. Tapi kita lihat dari Kitsune bergerak pelan saja dengan menggunakan vehicle-nya, namun tidak ada open fire dari seorang Uni. 3 elimination sudah dikumpulkan dan dikelilingi begitu saja. Sudah mulai ada tembakan yang terjadi, namun belum ada pancingan yang dikeluarkan oleh Uni. Kali ini malah mereka bakal menjadi arah jembatan karena Wedus, the last man standing, begitu berani untuk membuka tembakan. Bahkan dia berhasil mendapatkan satu novelnya ke arah tim NFT. Kali ini Spavel yang bakal menjadi korban. Ya, ternyata seorang Wedus masih bisa nge-backstep tim NFT dari belakang. Dan kali ini DU harus tertumbangkan satu playernya Ghidorah, tapi masih bisa di-revive oleh seorang Steve Boy. Di bawah sana ada tim EVOS yang masih menjaga area mereka. Namun di belakang ada fight yang terjadi antara tim Onyx dan juga tim Zone Esport. Ini kayaknya fight udah nggak bisa dihindarin lagi sih. Circle sudah semakin mengecil, apalagi udah masuk untuk circle keempat dengan menit ke-19. Blue Zone akan segera menutup dan akan menimbulkan circle yang kelima. Onyx sudah sangat jelas terspot. Kali ini angle yang begitu free dari Hands the Public. Namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya karena mereka mendapatkan beberapa obstacle yang bisa menutup angle shoot dari arah Hands the Public. Ini sayang banget, Hands tadi melakukan tembakan tapi tidak sempat men-take down. Betul.
Jadi pada akhirnya dia tidak akan mungkin langsung nge-push ke arah depan. Yap. Dan tentunya Onyx dapat informasi kalau di belakang mereka ada tim Dewa United yang menembak tadi. Tapi kali ini Fajar melakukan proning, ingin melakukan tembakan karena Rocky di sana sendirian sudah menumbangkan 2 player. Ini luar biasa banget. Tapi 2 pemain lagi dari Takae cukup jauh, bahkan mobilnya dimasukkan ke arah compound. Rocky pengen jadiin compoundnya adalah showroom motornya sendiri. Betul, itu bahaya banget kalau tadi misalkan motornya meledak di dekat sama Rocky karena dia masukin motornya sampai ke bagian dalam. Bahkan kali ini Ion lagi dan lagi mereka bertemu dengan EVOS. Angle-nya saling melihat namun masih belum saling menjatuhkan. Dan lihat dari arah circle kelima, setup dari Ion benar-benar menguasai daerah circle kelima. High ground control yang mereka amankan, lower groundnya mereka amankan juga untuk memotong rotasi dari berbagai arah. Ya betul sekali. Dan Hands Public gak punya sama sekali first aid, hanya punya bandage untuk gulung-gulung 17 bandage. Tapi ternyata 1 player dikirimkan untuk melakukan healing di belakang. Kurang lebih tadi ada 22 first aid kit Pasta. Betul, kayaknya bakal banyak deh yang akan bermain healing untuk di Sanhok kali ini. 20 menit, masih ada 12 tim dengan 33 orang yang masih bermain tentunya. Apalagi dari DU, Steve Boy juga masih punya angle menuju ke arah Red Face. Dimana Red Face mendapatkan area compound ini, area yang benar-benar prima. Tapi lihat, sebuah pergerakan sudah mulai dibangun. Bahkan di arah lain dari Genfos mendapatkan 1 pemain dari Eagle 365. Kali ini kembali tumbang, bahkan Cimoy menjadi santapan poin untuk tim Ion. Lyzerk melakukan proning dan setup smoke tentunya untuk maju ke arah depan karena mereka tidak mendapatkan zona, tapi terus memantau ke sebelah kanannya karena begitu ramai tim-tim lain. Microboy akan memantau juga. Genfos ada di area depan seperti 3 player lainnya. Ini setup yang Pasta bilang tadi begitu bagus. Mereka menguasai high ground, low groundnya juga. Langsung tembakan saja Lyzerk dapatkan KF, itu kelihatan banget tinggal di spray tapi tidak melakukan tembakan seorang Genfos karena low ground. Rocky pun ditumbangkan, Red Face melakukan tembakan dipulangkan karena lobby. Red Face pun harus terkena blue zone dan tidak bisa bergerak lebih leluasa lagi. Betul, ini setup dari Ion benar-benar mematikan banget untuk EVOS. EVOS gak punya ruang gerak terlalu banyak lagi. Bahkan ada smoke setup dari Genfos kali ini mengamankan areanya terlebih dahulu. KF terspot, tembakan kali ini bertukar seorang KF, tapi KF masih bisa touchdown untuk menyelamatkan 1 pemain EVOS yang terknockdown. Iya, Genfos seperti biasa raja dari Fragger. Dia selalu menggunakan beberapa nit atau bahkan molotov untuk melemparkan, dan itu on point banget Pasta. Kayaknya udah sering belajar 3 point kalau misalnya seorang Genfos kali ini, dan tidak on point tentunya ke arah obstacle yang dikuasai dengan 2 player dari EVOS kali ini. Tapi Miseri melihat seorang Lyzerk tertumbangkan di sana. KF masih melakukan healing, apakah akan keluar? Kalau keluar ini pasti bakal menjadi free shot banget untuk seorang Miseri. Ini benar-benar bencana banget buat EVOS. Pergerakan mereka benar-benar dibatasi oleh tim Ion saat ini. KF the last man standing, tapi ternyata di bagian belakang masih ada Takae. Masih ada banteng ungu di belakang dari Harimau Putih. Ya, ini dia. Scarlet Gaming bermain cukup hati-hati mereka. Namun bots ditembak oleh player-player dari RRQ di atas sana. Akankah cukup ketahuan? Ucup seperti biasa di belakang dikirimkan untuk melakukan healing Pasta. Ucup kayaknya udah bisa menjadi dokter berikutnya untuk PUBG Mobile kali ini. Ya, harusnya, karena setiap pergerakan yang dibangun juga benar-benar sangat hati-hati sekali. Bahkan kali ini masih bisa melakukan proning, tapi ternyata Fajar bisa mengetahui posisi dari seorang Tuyul. Confirm elimination, poin kembali bertambah untuk Ion. Ya tentunya Genfos langsung naik ke arah high ground. Masih ada temannya yang bisa nge-cover ke arah bawah, tapi Voldemort mendapatkan pemain daripada Benovite. Kali ini Nerpeko perlahan-lahan juga melakukan proning karena betul di area Sanhok ini rerumputannya masih bisa dimanfaatkan untuk menjadi hiding spot Pasta. Ya, itu yang sering dibilang sama Lord kita juga. Lord Agus sering bilang bahwa terlalu banyak cacing ngepron di bagian Sanhok kali ini. Peko bergerak dengan sangat berhati-hati, cukup dekat dengan tim Ion. Sejujurnya mereka repot ya, karena lagi-lagi zona shiftingnya ke arah tim Ion. Tapi Pasta, Kenan, last player standing dari Boom masih bisa bertahan tentunya, sepertinya sudah mengakumulasi beberapa first aid sehingga dia masih bisa melakukan healing. Uni pun dipulangkan oleh Blue Zone, dan kali ini Scarlet Gaming Reverse Blue dengan 3 playernya tidak mau gegabah, sudah melepaskan ransel tentunya untuk agar tidak terlihat dari tim lain. Genfos, Misery, dan juga Fajar sepertinya akan terlihat sebentar lagi. Namun kalau kayak gini Pinky kayaknya nggak akan nembak terlebih dahulu Pasta. Ini daerah kekuasaan dari Ion udah benar-benar meluas banget loh, dan akhirnya Crush sudah kehabisan aid kitnya, tapi dari arah lain ternyata RRQ nge-spot keberadaan dari Ion. Namun Ion yang lebih mendapatkan sebuah momentum. 1 dipulangkan bertukar lobby, poin bertambah lagi untuk Ion kali ini. 5 tim tersisa dan hanya 3 tim yang sudah masuk ke dalam zona. 3 tim tersisa dan pastinya ada beberapa player lagi. Untuk Kenan sendiri di belakang tidak akan melakukan fight, pastinya ini akan terus aman sekali. Bahkan Asa harus tertumbangkan di belakang sana.
sana. Misery dengan PD-nya maju ke depan, tapi awas di sebelah kirinya ada Smith yang lagi nge-prone, nggak ketahuan posisinya. Ini bahaya banget, Nate on point banget, tapi hanya menyicil HP player dari tim Scarlet Gaming. Reverse Blue melakukan tembakan. Smith terus smoke dan ternyata udah low banget. Misery ditumbangkan, bahkan bisa di second elimination saja oleh seorang Smith. Itu dia, 2 player lagi dari tim Ion akan melakukan tembakan karena Smith masih terkurangkan SP bar-nya, melepaskan beberapa tembakan lagi. Bahkan Ion dipulangkan karena lobby oleh seorang Smith dari Scarlet Gaming. Reverse Blue. Wow, sebuah pergerakan yang begitu bagus tadi dari seorang Smith, berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari tim Ion. What a nice play banget tadi di pergerakan yang benar-benar terstruktur, membuat semua tim benar-benar kerepotan, termasuk Ion yang sudah mendapatkan daerah kekuasaan, malah mereka di retake tempatnya oleh tim Skylights Gaming. Skylights Gaming tersisa tinggal 1 player, yaitu seorang Smith akan melawan Ucup yang pasti melakukan healing dengan 5%, terus berlari ke depan. Tidak akan melakukan healing lagi, akan terus tembak, dan ternyata Skylights Gaming Reverse Blue mendapatkan winner chicken dinner kita.